jadi dia kagoda kucing kuring mah resep kagoda nini ada resep nini nah kagoda budak resep budakna kagoda nu geulis resep ku geulisna kagoda nu goreng resep ku goreng nah gitu punya nah, ibu sok ngagoda ngerasa kagoda kucing goreng nunutan gitu kan nini ibu tong nunutan hari keur ngaji nu kamari ge nunutan keur ngaji maot langsung si ibu teh cager teu nunutan deui disebut maot mah nunutan oge osok dagu nya beres pada deh. Ya, jadi perhatikan ketika kita hidup di dunia, maka kemungkinan orang pinter menjadi beleguh, atau orang gagah menjadi loyo, atau orang yang punya segala sesuatu menjadi sirna akibat tiga hal, harta, tahta, wanoja. Itulah namanya godaan dunia. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka di bulan Ramadan diturunkan cahaya. Cahaya namanya Al-Quran. Di bulan yang penuh dengan cahaya itu diturunkan cahaya. Jadi Ramadan itu dicahayaan Al-Quran, maka milu bercahaya. Ibu bapak lamun memuliakan Al-Quran, insya Allah wajah ibu bercahaya. Mau jerawatan lu, dan pernah yang ngadenge qari'ah jerawatan. Wah, dina jerawatan mah nusok belikan, nusok loba pikiran, nu tara percaya ke Allah maka jangan dijerat kan ikhlas pamal jerawatan pada dia sebab naon sabab minang jadi nu minang nu jerawatnya jarang ya terus bu nah apa gitu wani gitu sabab di dia jerawat mun aya nu jerawatan gancang tobat kumaha cara tobatna nempo kana henteu astagfirullahaladzim pencet jerawat punya kabeureum diri teh punya mencetan jerawat salat duhur poho ya salat subuh poho sebab naon memeh dangdang mencet jerawat di bere ku nek naon teh teh etanya colekeun pada deh mereka colekeun salaki ge ulah cuma apa macam apa itu menang lobahan kan gitu punya ibu asal gitu bu karena ada ibu memakai sarelang kawunnya bu ya kelapa pohon aren, kemudian dibakar, kemudian dipakai, dan itulah pembasmi jerawat yang paling efektif. Ya, tinggal ini bagus itu, pasti bakalan memakai salah atau memakai saripu haji. Ya, asal gitu bu. Nah, kalau cek badan di mana nawan, itu batu kita. Jadi tema tadi, ayo nama memakai nawan berbeda sari bengkuang ya pakai masker punya ada bengkuang tara marasa tara marela ai lamun beungeut ka jerawatan sok kadang-kadang hayang bengkuang ya baik Bapak Ibu jadi perhatikan di sini Ramadan diterangi oleh Al-Quran dan ketika mendapatkan masalah apapun ingat bahwa di bulan Ramadan diturunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk untuk manusia, memberi keseimbangan, memberi pertimbangan, kemudian menjadi mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang model begitu pasti hidupnya akan tenang, kolbunya akan tenang, darahnya tidak akan naik, kolesterolnya tidak akan naik, kemudian asam uratna oge moal aya. Sabab naon? BAB-na lancar. Ibu nusok loba asam uratna eta teh BAB kurang lancar. Kunaon kurang lancar na BAB? Terang Ibu. Penyebab dengan hiji sabab hate teu tenang. Ya. Leres Bang. Jadi mun hate teu tenang hayang modal ge hese nya. Atawa can waktuna modal geus hayang modal. Disebut modal teh geus naon atuh disebut apa teh? Nyonya hayang kahampangan kabudatan sopan teuing atunya eta mah nya. Mun hayang modal hayang kieu kitu nya. Terus jadi supaya penyakitnya leungit. Nah, gitu ya. Jadi nu maca Quran mas ya tenang Bu. Muka bercahaya kenapa? Perut akan dikuras. Mun maca Al-Qur'an yang benar, alif dibaca alif, ain dibaca ain, ya dibaca ya, he dibaca he, ha dibaca ho, ha dibaca ha, maka perut akan
bersihkan, terdetoksifikasi, mencek bahasa air. Sebab apa? Sebab Al-Quran menjadikan kecerdasan manusia meningkat. Kenapa? Setiap mengucapkan huruf, getaran saraf akan muncul dan ke otak akan menjadi cerdas. Otak yang cerdas akan memerintahkan ke perut, hei perut isimu terlalu banyak, keluarkan. Itu perintah otak. Maka tinggal cingogo pada dia teburusu, batu itu pikir-pikir pada dia. Kan gancang we bersihan, geus bersihan biasa nama gancang sholat. Betah sholat dalam geus BAB. Tapi coba bayangkan Bu, mun hayang kiih atau hayang modalnya, terus kurang teges komat, kira-kira Bapak Ibu kiih heula modal lah atau sholat sila. Tah goblokna di urang teh gitu Bu, disebut goblok teh geus komat urang keur ngising, atuh buru-buru tong buru-buru sing salse. Oke. Da waktu sholatnya panjang kene. Tapi nu ulama kumarek sholat maneh modal tah eta nu dieukeun. Aya gitu Pak. Sakalina diajak sholat, sumring boga babaturan, sholat yuk, hayang kieu, hayang ngising. Kumarek sholat hayang kieu, hayang ngising. Berarti eta teh otakna teu cager. Jadi otakna teh sholat ngising, sholat kieu, sholat modal. Kan gitu aneh. Padahal sholat tenang, sholat bahagia, sholat berjamaah bisa bikin orang menjadi punya pikiran yang tentram. Wah, siapa yang mengajarkan itu? Otak. Otak itu tempatnya akal pikiran. Mungkin akal pikirannya cager berarti kahanapna oge cager. Kunaon ibu boga kolesterol? Sabab ibu itu bisa membedakan mana nu kudu di dahar, mana jeung ulah di dahar. Ujung-ujungna nu ditaati perintah dokter, perintah ahli gizi. Ibu mah teu kenging luang daging eme, teh luangna ieu we, bu ieu mah babadotan, ieu mah daun sampe nya. Oh, kesimpulan lagi orang yang biasa makan sayur-sayuran dia akan langsing dan tidak akan kena kolesterol. Bohong kata Bu. Bukti naon? Gajah terhadap daging meyaknya. Terus naon Bu? Jerapah. Tapi awalnya mana enak bukan? Jadi bohong Bu. Wah, ibu macam supaya saya ulah nuang daging tapi kedah nuang lauk. Tahu kita benar Bu. Ya. Terus ibu teh kedah renang olahraganya ibu supaya langsing, benar teh Bu? Benar teh? Supaya langsing kedah renang, leres teh Bu? Pan supaya gitu ya. Bade ka mana neng? Bade renang supaya naon? Supaya langsing. Bohong kita tuh Bu, ikan paus oge enggak poe renang, genut. Ya. Deh, udah nih enggak poe renang, genut. Jadi ibu lamun hayang langsing terus renang sama. Lu bener mah lamun hayang kolesterol baca Quran, mun hayang langsing baca Quran, lamun hayang darah tinggi baca Quran, mun hayang naon deh Bu, asam Quran baca Quran. Sebab Al-Quran menimbulkan kesehatan bagi badan. Ya, wan nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ibu Bapak osok keringatan membaca Quran? Tara dengan saukur kunyam-kunyam keringatan kumaha. Padahal baca Quran yang bagus harus sampai keluar keringat. Idza julzilatil ardu jiljalaha. Keringat pasti. Cok sanajan keur tiris. Makanya Al-Quran itu dibaca oleh para sahabat mun keur tiris baca Quran jadi hangat. Mun keur dan baca Quran jadi adem. Terus Bu, ayo urang kan Bu kitu keneh we, urang kitu. Sabab naon? Urang teu paham. Tah dina bulan Ramadan ditepikeun padede. Jadi padede mun capek digawe dicarekan kudunungan teh kudu naon? Bismillahirrahmanirrahim. Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lamun kadenge kudu nyarekanana pasti eureun ngamakna. Sabab naon? Jelas-jelas pada detik semua bukan sautik dicarekan kurang tanya atau kumaha ke dipertanggungjawabkan di akhirat lamun dunungan anu bener pasti gitu. Alam kita sok pada desik nah ieu cara lagi cara dibejaan cara digawe. Kan gitu ya. Kunaon atuh pada detik maku teh milih we pakuna sabab bari maku sampai inget ka pamajikan seolah-olah mek prekan pamajikan tong ya
Ibu oke tutung kusabab naon? Kusabab inget wae kasa salaki menjengkelkan cek Bu Adang teh tutung kan gitunya. Nah, siapa anak tutung Bapak siap tutung anak teh punya. Maksudnya gitu Bu. Ayah kan simpuling lamun membeli bala-bala teh sok ditempon nu ngajualna teh beungeutna jeung bala-balana sarua henteu. Kan sok aya nu ngajual bala-bala tapi bari monyong rek payu kumaha, arek ngeunang kumaha. Leres. Kudu bari seri, bari imut, bari bahar, iya gitu oke keur ngaji, mun bari monyong, gitu Pak Teh arek anggeusna monyong we terus tungtung mah teu beunang. Kudu mah ikuti aja Bu, ngadengkeun wae geus meunang. Lah, geuleuh ka abdi sok wae nya, muka mari geus geuleuh ka abdi mawat Bu. Teu nya dan untuk geuleuh oke. Gitu ya Pak Dedenya. Jadi balik lagi ke ayat 159 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa ketika terjadi perang Uhud kemudian pada saat itu dalam keadaan yang tidak berimbang antara muslimin dengan musyrikin, kemudian muslimin terdesak dan pada saat itu diturunkan yang namanya nikmat Allah berupa ngantuk kemudian tertidurlah semua tertidur. Semua tertidur. Jadi pokok karena tadi eleh barang besok bangun besok disebut besok peting keneh geus harudang. Ya Allah, saur Kangjeng Nabi kumpulkeun sok jelema-jelema anu masih kena hari ini. Ya, tingali saha wae anu barang ditingali Sayyidina Hamzah tos putus. Nah, di situ kemudian diinstruksikan disolatkan bareng-bareng atau berjamaah. Berapa kali Sayyidina Hamzah disolatkannya, Bu? 70 kali. Kenapa 70 kali? Karena setiap ada mayat yang lain disolatkan, Sayyidina Hamzah tetap di situ. Sayyidina Hamzah di situ, ambil mayat kedua, simpen, solatkan. Ambil mayat ketiga, simpen, solatkan. Terus seperti itu. Dan setelah selesai disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak diapa-apain lagi, langsung dikubur. Dikuburnya jauh-jauh di tempat itu juga, di tempat darah masih mengalir gitu. Ya, namanya di Jabal itu Bapak Ibu ya. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Qatadah berkata, karena rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Kemudian di sini disebutkan bahwa Rasulullah kemudian memaafkan mereka dan mengampuni mereka serta memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu orang-orang yang kemarin tidak sampai ke tempat Uhud. Berapa jumlahnya, Bu? Kurang lebih 600 lebih atau 700 ya. Begitu para syuhada ini atau para yang pulang dari Uhud ini pulang melewati mereka. Kata mereka tuh makanya tongkat itu jadi wepae kan gitunya. Pasal gitu Ibu. Masa geuning ini di sedangkan ieu kan gitu. Nah, naon kan itu papanasan kan suka gitu Bu. Ini juga sama. Nah, sama juga ketika sampai ke kota Madinah dalam keadaan sedih, yang lain sedih, yang tertinggal tadi malah mupuas bahasa Sunda namanya Bu. Makanya cek aing oge di dieu kan gitu ya. Betul nggak Bu? Nah, apa yang terjadi maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala teguran kepada mereka bahwa itulah mental mereka. Ada nu setengah perjalanan geus eureun, aya memeh ini geus eureun, aya nu ngopo memeh nang ya ngopo memeh nang geus ngarasa berat sancan ini urang boleh padede pateguh nu sok kitu teh nya kakara diberi kumaha atuh dah kuduna sok sanajan teu kakuatan kuring rek gini demi Allah bakal ngabantuan may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah lamun teh kahadean bakal kahadean lamun emang kagorengan bakal dibalas kagorengan fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra saenggeus kasusahan pasti aya kemudahan. Nah, gitu Bu, asal gitu Bu. Teu meunang mopo memeh nanggung. Ya. Jadi di sini disebutkan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Yang dimaksud adalah
ucapan kasar hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, artinya jika kamu mengeluarkan kata-kata buruk dari dan berhati kasar kepada mereka, niscaya mereka akan menjauh dan meninggalkanmu, tetapi Allah menyatukan mereka semua padamu. Jadi lamun diambak, cek bahasa orang banyak, lamun dikasaran, kajelema anu terjadi milu perang teh pasti balik deh pindah agama Nabi kepada yang agama semula. Karena mereka itu semuanya ternyata mualaf Madinah dan mualaf yang dari Yahudi yang tidak ikut perang ke Jabal Uhud itu. Sedangkan yang dulu pernah ikut perang di Badar, sisanya perang Badar, ya, maka mereka semua ikut. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian Rasulullah itu lemah lembut kepada mereka. Ternyata mereka dimaafkan dan dimintakan kemudian mereka memohon ampun dan bertobat. Karena apa? Mereka tahu bahwa salah telah membiarkan Rasulullah di dalam kesulitan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen tahu setia enggaknya seseorang terhadap sesuatu kelompok atau sesuatu pemimpin, lihatlah pada saat kesulitan. Mungkin benar mah insya Allah lo bangun. Ya, banyak teman di meja makan, benar nggak Bu? Mau diajak dahar lo betul. Itu waktu Bapak Jaya, namun benar kan gitu. Tetapi di pintu penjara babaturan oge lalu patan. Tuh, nah abdi mending paul kan gitunya. Dan itu kenyataan. Jadi Rasulullah memaafkan mereka, kemudian Rasulullah berlaku lemah lembut kepada mereka. Artinya apa? Kita ketika dalam keadaan kesulitan, ketika dalam keadaan mendapatkan kesedihan, jangan ditambah hati kita itu dengan kehil kabatur. Terus Bu, dia mah geus kapek, prek kehil kan mek prekna. Kurangan nyeri itu. Tambah nyeri leungeun kapek prek hate. Jadi kudu kumaha? Hampura we bisa jadi tengah aja. Kan gitu Bu ya. Terus hesen tuh Bu. Hese. Kemarin ningali tanya nu maling tolpak di Al Hidayah. Tentang kadinya digebukan, ya digebukan itu udah maling lagi encan tolpak lagi aya kene. Tapi ku sabab kakeuheul ngageus ngabebelah, dan maka digebukan gitu. Tapi teuing da beunang kuring aya nya ge urang ngagebukan. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Kita ketika dalam hidup akhlak Rasul yang sulit dipraktekkan adalah ketika mendapat rasa sakit yang diakibatkan oleh orang lain, kemudian ketika kita butuh pertolongan dan orang lain malah ngacir, kira-kira orang mereka hampura moal. Orang kudu ujang anjing ya, kubu-kubu ayat taraje dirinya teh, kepada dia tuh digubrak ke taraje itu, kun antau Pak Umsil terus diundang anjing, kira-kira apa pada dia? Gitu ya. Kurang hal yang diundang online umpamanya sebenarnya aya pantok muka urang hayang asup ka dinya diulang online ku Pak ku teh teh kali ditutupkeun pantoran teh atuh urang terek asup teh bisa kumaha kira-kira munak-munak teh Bu. Jadi ketika dalam kesulitan kita butuh pertolongan orang lain yang kita harapkan bisa menolong malah dia kabur, kira-kira rek hampura moal deh. Lamun manehna barang penta aya kabutuh rek dibere moal. Kan gitu. Itulah kelakuan kita Bu ya. Kita mah berbuat baik itu hanya kepada yang berbuat baik. Kalau mere sembako we milih teh Bu, padahal teu cager kan gitu punya. Masa gitu Bu? Kita bakal dibalas. Nu teu cager mah salilana oge bakal terus-terusan teu cager kecuali tobat. Makanya harus hati-hati Bu berteman kepada yang kira-kira teu cager mah ulah diteuing. Sabab naon? Dina dekeutna engke bakal minculah mungkin katanya bakal ditulung terus menerus. Nah, ini Rasulullah terjadi benar di perang sampai akhirnya dikumpulkanlah oleh Rasulullah mereka takut diamarahin, mereka takut tidak diampuni, mereka takut dihukum. Tapi dengan akhlak Rasulullah maka kalau oleh Rasulullah dimaafkan dan diampuni. Tapi di antara mereka tetap ada yang merasa berdosa. Sehingga di antara mereka ada yang
Nuhun atuh Rasulullah engke deui mah arek, nuhun ke media kan biasa gitu Bu, yang dijanji Bapak Ibu oge nya, lamun geus kapok. Nah, tapi begitu ada kejadian lagi ketika diambil untuk melaksanakan perang Horda, malah mereka yang tadinya hanya tukang ragu-ragu, malah tidak sedikit yang kemudian keluar lagi dari Islam. Karena apa? Di hatinya ada kemunafikan. Jadi yang munafik itu siapa? Yang di antara orang yang mau berangkat 1.000 orang tapi tertinggal di Mekah, Madinah, kemudian yang di tengah tertinggal. Itulah yang cakal bakalnya terjadi. Nah, mereka berjanji setia, tapi ternyata ketika perang Hondak dan perang berikutnya dipanggil, mereka tidak mau. Ya, artinya apa? Itulah yang terjadi. Termasuk salah satunya konon kabarnya yang kemudian membunuh Sayyidina Umar ketika sedang menjadi imam. Ya, itu adalah salah satu dari mereka yang pura-pura masuk Islam, kemudian pura-pura sholat berjamaah, tetapi ketika sholat berjamaah mereka malah membunuh imam. Waktu itu Bapak Ibu sholat berjamaah menang mau dong. Jadi ulah kaget Bu. Bapak mun di dia ke sholat berjamaah anu nyuren dong tong disalahkeun. Da meunang teu dicare ya. Terus Bu. Pasang di dia anu sholat berjamaah nyuren dong Bu. Nah, oke kuning contohan sekali-kali nyuren dong. Pak Umay nu lain bisi bedogna aya nyokot. Kan ieu dosa ka batur. Membiarkan golok dicuri orang berarti membiarkan terjadi pencurian itu Pak RT. Jadi lamun Pak RT yang melakukan taraje, kemudian taraje dan dicenden, berarti dipelihara, kemudian diambil orang di Jien Sulu, ulah nyalahkeun kana Jien Sulu, sabab taraje teh dipelihara. Gitu, oke Pak RT, bukan pamajikan, mun pamajikan tidak dipelihara, terus dicopot orang, ulah nyalahkeun, sabab teh dipelihara. Ini kerusumnya, pamajikan teh dipelihara, jadi gitu ya, anak-anak dibunuh. Nah, ya, akhirnya gitu Bu. Eta teh kusabab naon? Kusabab manehna teh dipeli, nu dipelihara anakna wae cenah wah mun anakna eueuh mah kayak urang ge pasti leuwih dipikanya pastinya anak ka urang ternyata sampah karena keburu ketahuan bahwa rencananya itu tertium dan itu nanti masuk penjara bisa jadi kabulkan sebab membiarkan anak dalam keadaan diasuh oleh orang yang tidak punya tanggung jawab. Saha itu teh Bu? Nah, itu. Ya. Jadi saya apal mah. Nah, ayo ditanya sama ibu-ibu mungkin itu pasti lancar Bu. Nah, urusan waswis malah ini ya. Baik, yuk kita lanjutkan ke ayat ke-160. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. وَيَغْفُرْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Bapak Ibu, di ayat sebelumnya disebutkan bahwa yang namanya kaum mukmin yang ditinggalkan atau tidak didukung ketika perang Uhud oleh 2/3 dari yang sudah berkumpul untuk ikut perang, ternyata mereka itu kadang kadar kesabarannya berkurang alias kurang tawakal. Kan Ibu sebut sabar tawakal. Sampai suka ada yang nyebut sabar ayat makasna. Itu berarti itu sabar tidak diikuti tawakal. Loba jelema nu sabar tapi teu tawakal. Hati-hati, sigana urangnya kaasup punya sabar tapi teu tawakal.
Ya, disebut sabar tapi tidak tawakal itu tahu bahwa ini tuh harus sabar, tapi dia tidak merasa harus terus-terusan sabar. Siapa yang diminta ketawakalan oleh kita? Allah. Tawakal Allah. Tawakal ke Allah. Ari sabar mah di patih kusorangan, sabar, sabar. Tapi tawakal mah dari Allah. Orang yang sabar akan sabarnya terus-terusan disebut tawakal, maka pada saat itu akan ditolong oleh Allah. Ingat ada ayat yang disebut istainu bis sabri wassalam. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu adalah tawakal. Ya, tawakal Allah. Bertawakallah kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya tanpa kamu harus ragu-ragu bahwa pertolongan itu akan datang. Ya, ulama sabar tapi bari jeung ngasula, Rasulullah ibunya. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi, lamun urang geus sabar, neangan pitulung teh kudu ka Allah. Ya, ulah mandear, cek bahasa Sunda mah. Ulah ngarasula, ulah bari ngresulo sabar tapi ngresulo. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah yang akan menolongmu bagi orang yang sabar dan tawakal. Siapa yang akan bisa menolong selain Allah? Tidak ada. Jadi Bapak teh lamun geus sabar, ulah nepi ka nyebut sabar tapi aya batasna. Sabar itu tiada batas. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa karena itu bertawakal kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi orang mukmin bertawakal itu artinya ketika kita sudah bersabar, kita menemukan pertolongan kepada Allah dan Allah menemukan pertolongannya. Sebagian dari mereka ada yang ikut kita terus, mukmin, sebagian ada yang kemudian menjadi kembali kepada kaumnya alias munafik dan ada yang mencapai ke murtad. Sampai ada yang ngomong gini, begitu ketemu dengan teman-teman yang nggak masuk Islam, kumaha tuh kayaan kabali Uhud, payah tuh di Uhud teh, untung urang mah itu milu. Nah kan gitu, namanya enak ngomong. Tapi begitu ketemu dengan orang-orang Muslim, aduh mohon maaf ya, kemarin saya nggak ikut, soalnya jadi untung kan gitunya. Nah, soalnya gitu Bu. Ya. Tapi lamun meunang jelema model gitu teh Bu, wah pasti, abdi kamari nungguan di dia, begitu Bu nya. Terus gitu Bu. Nah. Jadi kalau kepada pemenang biasanya pendukung itu jadi banyak. Kan lele sok loba nu puas. Makanya kan biasa gitu. Cek aing oge kan gitu lah cek ibu-ibu. Makanya cek engge tong milu geus menjadi tigebrus kan gitu ya. Asal kayak gitu, Bu. Kan juga ada yang orang yang rekreasi jauh kemudian tiba-tiba tabrakan. Ada orang yang tidak kebetulan tidak ikut karena tidak diajak atau karena teu boga duit, ngomongna naon, Bu? Untung abdi mah teu ngiri. Kan gitu punya. Heuh eta teh jelema milu teh jelema munafik. Kudu nama milu empati. Aduh, punten ya abdi teu ngiring harita teh nya ya aya tos ieu urang kubaran sasarangan kudu kitu le. Untung masa kecek urang ge tong milu, mobilna butut kan gitu nya. Leres. Soalnya gitu asli tersebut ya. Jadi di perang Uhud di kejadian juga banyak seperti itu. Apalagi yang dikecewakan, mana habis nanti betul bagian mata abdi mata nanti nanti kita yang ngomong kabagian menisikan atau ngomong batu nanti kabagian ini. Kudu nama, oh ibu teh kabagian, kuyos ibu teh kabagian yuk di imah abdi ayatnya nih, kurang bagi dua no abdi. Wah mungkin itu masyarakat minum segala masjid al-ikhlas punya. Ya, baik Bapak Ibu, sudah jam 7, insya Allah 2 ayat saja. Tadinya rencananya 8 ayat. Sabar dan tawakal. Karena 2 ayat, alhamdulillah disebut bahwa setelah perang Uhud ada 2 kata-kata yang harus selalu dibawa oleh kita, yaitu sabar dan tawakal. Karena orang yang tidak sabar dan orang yang tidak tawakal akan menghasilkan generasi yang disebut generasi munafik. Bahkan tidak sedikit mungkin yang keluar dari agama. Ya, sabar, kita puasa ya. Sabar kita salatmu, sabar kita berjuang, ujung-ujungnya, nah, manehna akan dikoloni oleh setan.
Yang dikelilingi oleh setan ada 3 cirinya, yaitu lamun ngomong bohong, lamun janji ingkar, lamun diberi amanah iya. Itu teh dikeloni oleh setan, namanya munafik. Nah, banget yang harap nanti seperti bulon, kadang lolongan. Ya, yuk mudah-mudahan kita termasuk yang memelihara diri dari keadaan yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya kita berada dalam keadaan bahagia, istiqomah dan selalu berjamaah untuk menjadikan kehidupan ini semakin baik. Alhamdulillah Teh Dede dari Tasik bergabung wilujeng bersama keluarga ya. Jadi Bu Is, Teh Dede, Bu Hilda, Teh Irin dan Pak Ahmad masih setia bergabung, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan ibadah saum dengan sempurna, menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk di dalamnya kita melatih diri untuk bersabar dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca ayat-ayat pendek dan kita membaca doa. Alhamdulillah ini yang sudah masuk nampak pembangunan masjid di siapa ya. Atau nuhun. Lanjutnya mari kita akhiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ثانية بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله الملك الحق المبين Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Muhammadur Rasulullah